Gerak. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wa intifa' wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah ibtigha'a bijhillah bi qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Gerak hadis. Sama-sama bacanya, bukan begitu. Sama-sama yang keras. Ulang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahdi. Yang kemarin kita lihat di sini. Itu tadi yang kita tahu. Ahmad. Coba lihat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Baca hadis yang mau dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahmi itu, kata Allah, tidak akan pernah masuk surga. Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau mengatakan afsus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasi, afsus salam wa atimut ta'am, afsus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bin nasi niyam tadkhulul jannah bis salam. Kata Rasulullah SAW, afsus salam, sebarkanlah salam, wa atimut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan jagalah tali persaudaraan. Nah, jadi Islam itu sangat menekankan di dalam menjaga tali persaudaraan. Yakni umat Islam itu harus bersatu. Inna yadallah ma'al jamaah. Inna, sesungguhnya, yadallah, kalau secara lafadz yad artinya tangan, tetapi Allah tidak memiliki tangan. Ini maksudkan yad di sini adalah perlindungan Allah. Inna yadallah, sesungguhnya perlindungan Allah, pertolongan Allah, ma'al jamaah, ada dalam persatuan. Nah, persatuan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada menyambung tali silaturahmi. Yakni kita yang muslim ini banyak. Muslim banyak. Ada ada yang mengikuti mazhab Hanafi, ada yang mengikuti mazhab Maliki, ada yang mengikuti mazhab Syafi'i, ada yang mengikuti mazhab Hambali. Walaupun berbeda mazhab, tapi kita disatukan. Disatukan dengan apa? Disatukan dengan Islam. Nah, yang Syafi'i mayoritas terbesar. Syafi'i juga terbagi. Terbagi apa? Terbagi banyak torikoh-torikoh. Ada torikoh Ba'alawi, ada torikoh Nahsabandi, ada torikoh Satariyah, ada torikoh Tijaniyah, ada torikoh ini, torikoh ini, torikoh ini. Walaupun berbeda torikoh, walaupun berbeda jalan, tapi kita disatukan. Dengan apa? Dengan mazhab Syafi'i. Disatukan dengan apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak majelis-majelis taklim. Apapun bendera-bendera majelis taklim tersebut, apapun benderanya, mau majelis taklim manapun, mau siapapun pemimpin majelis taklimnya, jangan bersatu. Ini enggak. Kadang banyak majelis taklim hanya gara-gara beda bendera di satu kampung, ya, satu kampung ada 4 majelis. Udahlah, majelis sedikit di kampung itu saling berantem lagi ustadz, saling berantem kiainya, saling berantem hanya gara-gara beda bendera majelis taklim. Jadi jaga tali persaudaraan, jaga tali persatuan. Walaupun berbeda majelis taklim, disatukan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun berbeda mazhab, disatukan dengan keislaman. Jadi tidak boleh saling saling menyerang, saling ini. Sambung tali silaturahmi. Akhlaknya Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah yang tidak dimiliki, yang jarang dimiliki oleh siapapun itu ada 3. 1, Rasulullah SAW selalu mendatangi orang yang tidak pernah mendatanginya. Ayo coba, kalau ada ente punya teman nggak pernah datengin ente,
Mana mau ente datengin? Rasulullah enggak. Karena begitu beliau menjaga silaturahmi, beliau datengin orang yang tidak pernah mendatangi beliau. Bahkan beliau mendatangi orang yang selalu mencaci maki beliau, yang melempari kotoran kepada wajah beliau. Dua, akhlak Rasulullah begitu luar biasa. Rasulullah menyambung tali silaturahmi kepada orang yang justru memutuskannya. Kalau orang memutuskan tali silaturahmi sama kita, udah, gua nggak mau lagi temenan sama lu. Kalau kita kan ya udah, sono pergi, bodo amat. Rasulullah nggak begitu. Rasulullah, beliau menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan. Ente bayangin. Kalau kebanyakan kan kita menyambung tali silaturahmi kepada orang yang saling menyambung. Kalau Rasulullah enggak. Beliau menyambung tali silaturahmi justru kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada beliau. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada beliau, itu beliau sambung. Yang ketiga, Rasulullah SAW memaafkan orang yang berbuat salah kepada beliau. Harusnya kan orang yang berbuat salah itu minta maaf. Ini enggak. Dia mau minta maaf kek, mau enggak kek, Rasulullah maafkan. Itu akhlak daripada Rasulullah SAW. Akhlak yang begitu luar biasa. Nah, jadi la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga siapa orang yang memutuskan tali silaturahmi. Itu sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bih wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dari seorang diri. Wa khalaqa minha zawjaha, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan. Ya. Dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah alladzi tasaaluna bih, yang dimana dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Wal arham, dan peliharalah hubungan tali silaturahmi, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan selalu mengawasi kamu. Jadi Allah yang memerintahkan untuk menjaga tali silaturahmi. Kita lihat anak mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, mau diapa. Anak selama pribadi nggak ada. Orang yang mau silaturahmi silahkan. Anak tidak pernah memutuskan tali silaturahmi. Siapapun mau datang silahkan. Bahkan musuh sekalipun, apalagi kawan, apalagi teman. Kalau musuh saja kami terima. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka, contoh kayak anak ketika di penjara, semua anak rangkul. Anak nggak peduli apapun sukunya, mau suku Batak, mau suku Ambon, mau suku Sunda, mau suku Betawi, mau suku Jawa, semua anak rangkul. Anak bilang nggak ada bendera-benderaan, karena biasanya di lapas, di penjara itu ada bendera-benderaan, pakai bendera-bendera di lapas. Kebanyakan Cipinang, Salemba, Tangerang, itu kebanyakan pakai bendera. Ada namanya Intim, Indonesia Timur. Ya udah mereka aja udah. Anak-anak Sulawesi, anak-anak Maluku, anak-anak Timur, anak-anak Papua, anak-anak Ambon, anak-anak Kupang, itu Intim. Ada lagi namanya Korea di lapas. Korea itu anak-anak Sumatera, Palembang, Medan, Lampung. Ada lagi are-are. Are-are itu anak-anak Jawa. Ada Pasundan gabungan, Sunda, Betawi, apa semua campur. Setelah anak datang di lapas, anak bilang nggak ada bendera-benderaan, nggak ada suku-sukuan, ente semua satu.
Kalau ada bendera-benderaan, anak pecahin kepala ente di tralis penjara. Ada semuanya nurut. Nah, bahkan yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, semua anak rangkul. Anak jalin silaturahmi kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka udah bebas, anak bebas, mereka bebas, silaturahmi masih tetap terjaga sampai detik ini. Sampai detik ini. Teman-teman anak dulu yang Kristen waktu anak di Manado, sampai sekarang silaturahminya masih terjadi. Gak pernah kami diajarkan untuk memutuskan tali silaturahmi. Paham? Jadi jangan-jangan ini kadang kita hanya perkara sepele memutuskan tali silaturahmi, nggak mau ngomong, ngambek apa segala macam. Ya, dikatakan la yahillu lirajulin ayyahjuru akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak halal bagi seorang laki-laki, ya, yang bermusuhan gitu, laki-laki sama laki-laki bermusuhan di atas 3 hari 3 malam. Jadi batas kalau ente mau berantem, mau nggak ngomong, itu batasnya cuma 3 hari 3 malam. Di atas itu dua-duanya dosa. Ente dosa, satunya dosa. Paham? Ya, jadi jaga betul tali silaturahmi. Jaga betul-betul tali silaturahmi. Sebab di situ ada rahmat Allah. Di situ ada berkah Allah SWT. Kata Rasulullah SAW, yakni qati'ur rahim, lam yahsul rahmatullah. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, mereka tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah SWT. Kalau ente gak dapat rahmat Allah, apa yang mau ente harapkan? Rasulullah memerintahkan ente menyambung tali silaturahmi. Ente nak taat sama Rasul, itu bagaimana bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW? Ya, sampai-sampai dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bih an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahum la'natu wa lahum su'ud dar." Walladzina yanquduna artinya orang-orang yang merusak janji Allah. Walladzina yanquduna ahdallah, orang-orang yang merusak janji Allah. Min ba'di mitsaqih, setelah diikrarkan dengan teguh. Wa yaqta'una ma amara Allah, dan memutuskan apa-apa yang telah Allah perintahkan. An yusala wa yufsiduna fil ard, supaya mereka dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Mereka itu tadi, ya, Allah udah suruh mereka, Allah perintahkan untuk saling berhubungan, untuk saling silaturahmi, tetapi mereka malah berbuat kerusakan di muka bumi dengan memutuskan tali silaturahmi tadi. Maka ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar, maka mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, wa su'ud dar, dan kediaman yang buruk, rumah yang buruk. Apa itu? Neraka. Ya, berarti orang yang memutuskan, Allah udah suruh jalin hubungan, jalin silaturahmi, ente putuskan, ya berarti tempat ente neraka. Satu. Kedua, ya, jadi apa-apa yang Allah berikan kepada orang yang memutuskan silaturahmi, satu, pertama tadi tidak akan masuk surga. Kedua, tidak akan mendapat Ketiga, akan masuk neraka. Su'udar, rumah terburuk, rumah yang paling buruk. Yang keempat, mendapatkan laknat. Ya. Makanya anak NU bukan, Muhammadiyah bukan, FPI bukan. Anak tidak masuk organisasi manapun, ormas manapun anak nggak masuk. Anak ya anak, Thariqah anak Ba'alawi, zahirnya Ghazali, batinnya Syadili, mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi. Tapi di acara NU anak ceramah, di acara Muhammadiyah anak ceramah, di acara FPI anak ceramah. Yakni kita menyambung tali silaturahmi. Kecuali, ya, itu sering dengar kan anak ceramah, kalau ada orang yang nggak benar
mengeluarkan statement yang nggak bener atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nggak bener, itu anak hajar, nggak ada urusan. Kalau itu anak hajar, tidak ada urusan. Mau dari Kiai NU, mau dari Kiai Muhammadiyah, mau dari FPI, mau dari ormas manapun, ketika dia mengeluarkan statement-statement yang seperti menghina Islam, atau menghina Islam atau menghina ulama, ya, menghina Islam, menghina ulama-ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, itu anak hajar, nggak ada urusan. Mau terima mau nggak, anak hajar. Anak tidak terikat dengan manapun, tapi anak menyambung tali silaturahmi dengan siapapun. Ya jangankan sesama Islam, sama orang Nasrani aja anak menyambung tali silaturahmi. Sama orang Katolik anak nyambung tali silaturahmi. Kemarin anak pergi ke Bali, yang jemput anak banyak. Anak punya anak-anak orang Hindu. Ya, paham? Jadi menyambung tali silaturahmi itu sangat penting. Sebab kekuatan Islam ada di situ. Islam bersatu nih, nggak bakal bisa dikalahkan. Ente ambil lidi coba. Ente ambil lidi satu, ente patahin. Ketika ente patahkan itu lidi ada 1000 biji. Ente patahin satu-satu, bisa nggak? Tapi 1000 biji itu ente satukan, bisa nggak ente patahkan? Susah. Seperti itulah Islam. Ya, paham? Seperti itulah Islam. Jadi jangan pernah memutuskan tali silaturahmi dengan siapapun. Kalau ente mau ngikut Rasul, bahkan kepada orang yang membencimu, bahkan kepada orang yang membencimu, orang yang hasut kepadamu, yang mencacimu, yang menghinamu, yang menghujatmu, jangan kau balas dengan hujatan. Jangan kau balas dengan hasut balik. Sambung tali silaturahmi kepada dia. Tunjukkan akhlak dan adab yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau bisa, tapi belajar pelan-pelan. Insyaallah paham ya? Tapi yang dimaksudkan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut adalah menyambung tali silaturahmi sesama muslim. Itu yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Akan tetapi kita juga bisa menyambung tali silaturahmi dengan di luar muslim, seperti menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang Kristen, Buddha, Hindu. Kenapa? Karena walaupun kita berbeda agama, kita disatukan dengan satu. Apa itu? Kesatuan negara Republik Indonesia. Kita satu bangsa, kita satu tanah air, kita satu tanah. Yaitu apa? Indonesia. Paham? Paham? Allahu a'lam.